Ya, pertama-tama saya akan memperkenalkan moderator dan presenter yang akan menampilkan materi khususnya di kelas 3 tentang Praja Muda Karana. Untuk moderator sendiri hari ini akan dipandu oleh Pak Tri Sugiono MPD. Beliau lahir di Grobogan tanggal 13 Mei 1984 dan alamat di Jalan Palebon 4 nomor 21 Palebon Pegunungan. Saat ini beliau mengajar sebagai guru SD Negeri Sarirejo atau Kartini, Semarang, dan beliau juga merupakan calon kepala sekolah di Kota Semarang. Beliau menempuh pendidikan di SD Negeri Sindorejo 2, SMP Negeri 3 Purwodadi, SMA Negeri 1 Wirosari, D2 S1 di PGSD UNES, dan S2 di Pendidikan Dasar UNES konsentrasi IPA. Pak Tri ini sangat aktif dalam dunia pendidikan. Terbukti dari beberapa kegiatan yang diikuti oleh Pak Tri. Yang pertama sebagai penulis soal USBN, mata pelajaran IPA tingkat Kota Semarang, dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ini. Kemudian pembuatan penelitian tindakan kelas sebagai juara 1 lomba PTK untuk pendidik jenjang SD dan SMP tingkat Kota Semarang. Beliau juga seorang guru berprestasi sebagai juara 1 lomba guru berprestasi tingkat Kota Semarang. Selain itu beliau juga sebagai juara pembuatan media pembelajaran interaktif. Tepatnya peringkat 4 lomba pembuatan media pembelajaran interaktif tingkat Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, beliau juga juara 2 dalam lomba kompetensi tenaga pendidik SD. Dalam hal ini alat peraga matematika tingkat Kota Semarang. Nah, selain berbagai banyak perlombaan yang sudah beliau ikuti, beliau juga berperan sebagai narasumber di beberapa kegiatan. Yang pertama, bedah SKL Sekolah Dasar bagi Guru MI Kota Semarang tahun 2020, kemudian penyusunan kisi-kisi tingkat Kota Semarang di tahun 2020, bedah SKL di Hotel Plaza, optimalisasi USBN Guru SD Kota Semarang tahun 2020. Selain itu, Tri juga aktif sebagai tim penyusun soal ujian dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ini. Pengalaman organisasi yang diikuti oleh Pak Tri saat ini sebagai pengurus Asosiasi Pendidik dan Pengembang Pendidikan Indonesia Provinsi Jawa Tengah periode 2019 sampai 2023. Kemudian sebagai tim pengembang kurikulum Kota Semarang bidang sekolah dasar dan aktif sebagai ketua di Forum Ilmiah Guru SD Kecamatan Semarang Timur. Nah, demikian banyak sekali ditorehkan oleh kemudian tidak kalah hebatnya sebagai presenter kita Pak Bayu Wijayama. Saya bacakan biodata beliau. Bayu Wijayama SPD MPD. Beliau mengajar di Sekolah Dasar Negeri Sadeng 03. Dia
Lahir di Banjarnegara pada tanggal 30 Oktober 1986 dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Gaya Saleh 2, Muntal, Kecamatan Gunung Pati. Pendidikan terakhir di S2 Pendidikan Dasar, kemudian latar belakang pendidikannya SD di SD Pandansari 2 Kabupaten Banjarnegara, SMP 1 Karangkobar Banjarnegara, dan SMA 1 Karangkobar Banjarnegara. Pendidikan D2 dan S1 ditempuh di PGSD UNES, dan pendidikan S3 di Pendidikan Dasar UNES. S2, maaf. Insya Allah sebentar lagi S3. Prestasi beliau, Pak Bayu, ini juga sangat banyak. Sebagai juara 1 lomba karya ilmiah guru tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian finalis nasional Innobel Kemdikbud, kemudian finalis penulis artikel UPGRIS, finalis nasional artikel hasil penelitian Kemdikbud, dan finalis diseminasi nasional literasi guru SD berprestasi Kemdikbud. Selain banyaknya prestasi itu, beliau juga aktif dalam beberapa organisasi. Semasa kuliah, beliau aktif sebagai fungsionaris Hima PGSD UNES dan DPM FIP Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan semasa menjadi guru, beliau juga aktif sebagai fungsionaris keprofesian. Yang pertama, sebagai fungsionaris Forum Gabungan Alumni PGSD Jateng DIY. Dan beliau juga sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni atau IKA Komisariat PGSD UNES dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Beliau juga aktif ikut beberapa pelatihan-pelatihan. Yang pertama, BIMTEK ICT Nasional, TOT Microsoft, TOT Pembelajaran Berbasis Android, Korektor Tes INAP, Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud, Workshop Literasi Guru SD Berprestasi Kemdikbud, Workshop Implementasi Kurikulum 2013 Kota Semarang. Tidak kalah hebatnya, beliau juga sering diundang sebagai narasumber. Salah satunya sebagai pembicara di Indonesian Youth Teacher di PGSD UNES. Kemudian selain itu beliau juga sebagai narasumber dalam acara pelepasan mahasiswa PGSD UNES pelatihan implementasi kurikulum 2013 di SD Al-Kolam Semarang, sebagai narasumber di seminar implementasi penguatan pendidikan karakter IMI Kota Semarang, di Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, dan sebagai narasumber di seminar peran pendidikan era revolusi industri 4.0 di PGSD UNES. Beliau juga menorehkan beberapa tulisan, diantaranya publikasi di beberapa jurnal. Salah satunya di jurnal Metodika Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Untuk jurnal yang lain di jurnal Magistra dan jurnal Pendidikan Teori dan Praktik UNESA Universitas Negeri Surabaya. Nah, demikian kurikulum vitae atau biodata dari moderator dan juga narasumber kita kali ini. Mereka berdua adalah sosok guru yang hebat, yang berprestasi, yang bisa menjadi teladan bagi kita semua, terutama bagi saya yang masih muda ini. Baik, tanpa basa-basi lagi, sebelum saya serahkan kepada moderator, saya akan memberikan sedikit tata tertib dalam kegiatan Vkon ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai peserta dalam kegiatan Vkon ini
berperan sebagai siswa dan Bayu Wijayama akan berperan sebagai guru. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian sebagai siswa untuk mematikan atau memute mikrofonnya agar penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Bayu bisa tersampaikan secara penuh. Nanti apabila ada feedback yang diminta oleh Pak Bayu, baru diperkenankan Bapak Ibu sekalian untuk menghidupkan mikrofonnya. Tentu saja nanti ketika di kegiatan atau materi yang disampaikan oleh Pak Bayu akan dipandu langsung oleh Pak Tri selaku moderator. Saya sebagai host yang mengawal kegiatan ini langsung memberikan waktu dan tempat kepada Pak Tri selaku moderator. Monggo Pak Tri. Terima kasih Mas Rohmadi. Sudah diperkenalkan satu persatu moderator dan juga untuk presenter hari ini yang luar biasa. Begitu juga dengan Mas Rohmadi ini juga guru berprestasi di kota Semarang dan banyak sekali pengalamannya luar biasa. Anak muda, masih single, tapi banyak prestasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan semangat dalam pembelajaran virtual ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga masih sehat, kuat, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran virtual. Ya, baik ya Bapak Ibu. Jadi saya sudah diperkenalkan oleh Mas Rohmadi, nama saya Tri Sugiono, sekarang di SD Pandan Lamper 02, bertugas sebagai moderator virtual kelas 3. Nanti di sini disampaikan oleh Mas Bayu tentang Praja Muda Karana, yaitu Pramuka. Yang akan disampaikan Mas Bayu Wijayama, Magister Pendidikan dari SD Sadeng 03. Banyak sekali prestasinya, tadi sudah diuraikan oleh Mas Rohmadi. Mas Bayu ini masih muda dan juga banyak talenta dan banyak prestasinya. Bapak Ibu, di dalam pembelajaran virtual ini merupakan pengganti pembelajaran di kelas nyata. Saya mohon Bapak Ibu nanti berperan sebagai murid-murid dan juga Pak Bayu sebagai guru di sini. Mohon nanti dalam pelaksanaan mute atau mematikan mikrofonnya agar pembelajaran ini berjalan lancar. Tapi saat Pak Bayu mengadakan pembelajaran, apabila ada yang mau bertanya atau Pak Bayu memberikan pertanyaan, bisa unmute atau membuka mikrofonnya untuk agar interaktif terjadi pembelajaran yang saling komunikasi yang bagus sehingga nanti pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Demikian pengantar dari saya, kita akan mulai pembelajaran virtual kelas 3 Praja Muda Karana oleh Bayu Wijayama, Magister Pendidikan SD Sadeng 03. Mari kita saksikan bersama. Monggo, Mas Bayu, kami persilahkan. Nanti untuk berjalannya saya akan pandu pelaksanaannya. Monggo, Mas Bayu. Terima kasih, Kak Tri, Mas Rohmadi. Bapak Ibu semuanya bisa mendengar saya ya? Ya, terdengar jelas, Mas. Ya, sebentar. Jelas. Ya, terima kasih sudah diperkenalkan panjang lebar. Yang belum pernah ketemu saya, kapan-kapan kita bisa bersilaturahim. Mohon izinnya pada pagi hari ini saya akan berperan menjadi guru kelas 3, akan membawakan tema 8 sesuai dengan pembelajaran di kelas 3, yaitu tema 8 tentang Praja Muda Karana, yaitu pembelajaran yang pertama. Baik, saya akan berperan menjadi guru dan Bapak Ibu peserta workshop daring sebagai siswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi. Hari ini baik semua kan? Alhamdulillah. Juga dalam kondisi baik.
kita masih semangat dalam kondisi yang seperti ini. Kita mengikuti kegiatan pembelajaran daring, walaupun sudah lama tidak bertemu, tetapi kita tetap belajar dan tetap bersemangat. Ya, baik anak-anak, masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya, baik. Kalau masih ingat, Pak Guru berikan jempol kepada anak-anak semuanya. Hari ini masih berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu kita akan mengenal arti lagu Garuda Pancasila. Yuk, siapa yang di sini tidak hafal lagu Garuda Pancasila? Semuanya pasti hafal lagu Garuda Pancasila. Iya, betul sekali. Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu laguan. Nah, bahkan dari kamu PAUD, TK, kelas 1 itu sudah pasti diminta oleh Bapak Ibu gurumu untuk menghafal lagu tersebut. Nah, tahu kan apa itu lambang negara dan dasar negara kita? Apa itu lambang negara kita? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang? Ya, Garuda Pancasila. Garuda itu adalah lambang negara kita, yaitu dalam bentuk burung Garuda. Coba Pak Guru tanya lagi, walaupun kalian masih kelas 3, siapa yang menciptakan lambang burung Garuda itu, Garuda Pancasila itu? Ada yang tahu? Mas Ro, Mas Tri, siapa yang membuat? Ya, betul sekali. Yang membuat lambang negara kita itu, yang menggambar itu adalah Sultan Hamid II Al-Qadri dari Pontianak. Beliau itu adalah seorang yang piawai dalam menciptakan lambang negara Garuda Pancasila. Dari yang pertama bentuknya masih seperti 3 dimensi, kemudian direvisi-revisi atas perintah Presiden kita, Bapak Insinyur Soekarno waktu itu. Akhirnya lambang yang dibuat oleh Sultan Hamid II Al-Qadri ini dijadikan sebagai lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Ya, baik, kegiatan hari ini biar lebih meriah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Kalau kalian bersama Bapak Ibu di rumah, ajaklah Bapak Ibu kalian untuk ikut bernyanyi ya. Coba sampaikan kepada Bapak Ibu kalian untuk bernyanyi, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Harus sambil bertepuk tangan, atau kalau ada alat musik, boleh menggunakan alat musik. Nah, nanti kita belajar bersama-sama. Yuk kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, sambil tepuk tangan. Garuda Pancasila, pula pendukungmu, patriot, masih dia berkorban untukku. Pancasila dasar negara. Bangsaku, maju, maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju lagi. Garuda Pancasila, aku sedia berkorban untuk negara, makmur sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu kali lagi biar hafal.
Garuda Pancasila. pendukung Patriot Proklamasi dia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara rakyat adil. maju maju. ayo maju Maju. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian hebat, Pak Guru mendengar suara kalian sangat bagus sekali. Semuanya sudah hafal lagu Garuda. Nah, lagu Garuda Pancasila itu diciptakan oleh Bapak Sudarnoto. Nah, ini adalah lirik dari lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, itulah pendukungmu. Nah, aku ini sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, semuanya harus rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila, dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa. Nah, karena rakyatnya menjadi adil, makmur, dan berjaya atau sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, sampai Indonesia itu menjadi negara yang maju. Bahkan tahun 2020 ini, Indonesia itu sudah bukan lagi negara berkembang. Nah, ini berarti lagunya sudah betul sekali. Diciptakan zaman dulu, Indonesia sudah menjadi negara maju, bukan lagi negara berkembang. Ya, kita simak arti syair lagu Garuda Pancasila. Nah, ini Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kita sebagai warga negara yang baik akan selalu mendukung serta menjunjung tinggi burung Garuda sebagai lambang negara dan Pancasila sebagai dasar negara. Pasti kalian hafal semua kan? 5 dari sila Pancasila. Dari sila 1 sampai sila kelima pasti hafal. Ada yang tidak hafal di sini? Hafal semua ya? Baik, kalau hafal semua. Sekarang lirik yang kedua, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Kita sebagai warga negara yang baik harus berjiwa patriot. Apa itu patriot? Artinya kita siap berjuang dan rela berkorban untuk negara. Dan lirik yang ketiga, baris yang ketiga, yaitu Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa. Kita sebagai warga negara yang baik akan hidup makmur sentosa bila mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dari sila pertama tentang ketuhanan, kita wajib percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sampai sila kelima, yaitu keadilan sosial. Kita harus berlaku adil. Kemudian yang terakhir, baris terakhir adalah pribadi bangsaku, ayo maju-maju, ayo maju-maju, ayo maju-maju. Kita sebagai warga negara yang baik harus berkepribadian, pantang menyerah dalam menghadapi segala macam persoalan. Oleh karena itu, kita harus terus maju pantang mundur. Nah, kalian sebagai anak kelas 3 majunya bagaimana? Walaupun belajar di rumah, jangan kendor ya. Jangan sampai belajarnya itu kamu nunggu orang tua minta didampingi, tetapi kamu harus mulai mandiri. Tanpa didampingi orang tua pun kamu harus sudah bisa. Misalkan ayah ibumu kerja, jangan nunggu bapak ibu, ayah ibu bundamu itu pulang kerja baru belajar, tetapi ketika kamu mempersiapkan diri seperti sekolah seperti biasa, pagi-pagi bangun pagi, beribadah, kemudian mandi, setelah mandi mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, selanjutnya, nah, kalian tadi sudah membaca ya, sudah membaca tentang lirik lagu apa? Garuda Pancasila. Nah, kalian sudah hafal lagu wajib tersebut. Supaya bisa lebih baik, ayo kita
baca buku dulu tema 8, subtema 1, halaman 16 sampai 17. Ada yang bukunya ketinggalan di sekolah? Ada tidak? Buku tema 8-nya mungkin, ada juga mungkin bukunya yang belum memiliki bukunya. Baik, kalau belum memiliki, Pak Bayu akan bantu di sini, yaitu satu slide untuk buku tema 8 yaitu Praja Muda Karana, subtema 1 di pembelajaran 3 yaitu halaman 16 sampai halaman 17. Ayo kita buka bersama-sama. Nah, ini mengenal arti lagu Garuda Pancasila. Anak-anak ada yang mau bantu Pak Guru membaca? Halo? Dengan suaranya Pak Guru? Saya, Pak. Ya, ya, dibantu membaca ya. Mengenal arti lagu Garuda Pancasila. Terus? Anggota pramuka harus mengenal baik negaranya. Anggota pramuka harus mengenal bangsa dan lambang negara. Anggota pramuka juga harus mengenal lagu kebangsaan. Mengenal lambang negara untuk melatih rasa cinta terhadap tanah air. Mengenal lagu kebangsaan juga untuk melatih rasa cinta terhadap tanah air. Salah satu kegiatan mengenal negara adalah memahami arti lagu Garuda Pancasila. Syair lagu memahami arti lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila memiliki arti bahwa kita sebagai warga negara akan selalu mendukung Pancasila. Warga negara Indonesia berjiwa patriot. Patriot berarti siap berjuang dan rela berkorban. Ya, terima kasih. Berikan jempolnya untuk Mas siapa ini namanya? Pak Guru fotonya tidak jelas ini. Mas siapa? Muklis. Oh, Mas Muklis, terima kasih. Selalu berani untuk membaca ya, kelas 3 ya. Semakin berani ya Pak Guru, acungkan jempol. Ya Pak Guru ulas lagi. Betul sekali yang dibaca oleh Mas Muklis, bahwa anggota pramuka harus mengenal baik negaranya. Bagaimana cara mengenal baik negaranya? Yaitu tadi salah satunya adalah menghafal lagu Garuda Pancasila, mengenal lambang negara tadi yang diciptakan oleh Sultan Abdul Hamid tadi itu, melatih rasa cinta terhadap cinta tanah air, mengenal lagu kebangsaan, itu adalah salah satu cara cinta tanah air. Nah, salah satu kegiatan mengenal negara adalah memahami artinya. Tadi sudah tahu ya artinya ya, syairnya ya, ada 4 baris kurang lebih. Nah, bacaan selanjutnya Pak Guru bantu. Rakyat Indonesia akan hidup makmur sentosa jika melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Nah, terbukti kan setelah 74 tahun merdeka sekarang Indonesia makmur ya. Orang-orang sudah hebat semua, sudah bisa menyusul ke negara-negara yang maju dari negara berkembang, sudah berubah menjadi negara maju. Bangsa Indonesia harus pantang mundur. Setelah memahami lagu Garuda Pancasila, diharapkan anggota pramuka memiliki sikap nasionalis. Anggota pramuka harus mencintai negara Indonesia. Anggota pramuka selalu bersikap sesuai dengan nilai-nilai pramuka. Kemarin ya siapa yang ikut pesta siaga? Coba acungkan jarinya. Oh ya, itu ada Mas Muklis, ada Mas Adi kemarin ikut pesta siaga ya. Baik, coba kita lihat anak-anak. Apakah kalian mencintai bangsa dan negara kita? Bangsa negara kita yaitu negara Indonesia. Nah, bagaimana melatih kecintaan terhadap negara? Ada yang tahu? Menggunakan produk lokal, Pak. Gunakan produk lokal. Nah, ini terima kasih. Nah, misalkan kalau kita makan ya jangan hanya di ini ya restoran yang produk dari luar negeri ya, tahu ya kalian ya, restoran-restoran yang dari luar negeri, restoran-restoran yang dekat rumah kita, warung makan dekat rumah kita, juga kita harus menggunakan produk-produk dalam negeri. Contohnya baju kamu ini, baju pramuka kalian juga dibuat oleh orang-orang Indonesia. Ini adalah contoh sikap mencintai bangsa dan negara kita Indonesia. Mas Darul sudah menggunakan produk Indonesia? Sudah, Pak. Sudah pakai Ya, asli sama Mas Bandung, Pak.
Apa? Sudah pakai produk lokal, Pak. Alhamdulillah. Contohnya apa, Mas? Contohnya ini yang saya pakai adalah kaos khas dari jahitan dari Bandung, salah satu perusahaan konveksi di Bandung Oh, yang belinya di namanya online toko atau? online, Pak. Toko online, Pak. Oh iya, bagus ya. Untuk saat ini sebaiknya belanja itu online dulu ya. Karena apa? Karena anjuran pemerintah itu untuk tidak keluar dulu. Terima kasih Mas Darul, kok sudah bisa ya belanja online ya? Ya, baik. Mungkin dibantu oleh ayah dan ibunya. Kemudian kalian pasti pernah melakukan kegiatan upacara bendera. Nah, setiap kegiatan pramuka, mungkin di sini Mas Anto ini sering ikut pramuka, ini Mas Anto ini sering ikut upacara pramuka. Apakah ada yang bisa menjelaskan mengapa melakukan kegiatan upacara dapat membuat kita mencintai bangsa Indonesia? Mas Darul lagi bisa bantu Pak Bayu? Kenapa kalau upacara itu kita dinamakan cinta terhadap bangsa dan negara? Please. Mungkin karena ada satu momen, Pak, di sana ada di mana kita bendera merah putih. Ya, betul sekali momennya itu karena saat upacara kita ada mengheningkan cipta, yaitu mengingat jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk negara kita. Selain itu, ketika upacara juga ada pengibaran bendera merah putih. Nah, ketika bendera dikibarkan, apa yang kalian lakukan? Ada yang bisa? Hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Betul sekali, hormat terhadap bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian tahu kan bendera Indonesia warnanya apa? Merah putih, Pak. Ya, betul sekali. Warnanya merah putih berbentuk persegi panjang ya. Jadi bentuknya kamu gambar bendera merah putih itu harus persegi panjang dengan perbandingan 2:3. Dulu pertama kali bendera Sang Saka Merah Putih dijahit oleh istrinya presiden pertama kita. Siapa yang tahu namanya? Yaitu Ibu Fatmawati. Fatmawati Soekarno. Nah, ada yang tahu jumlah sudut bendera Indonesia? Nah, tadi sudah Pak Guru jelaskan bahwa bendera merah putih ini berbentuk persegi, otomatis sudutnya itu ada berapa? Ada 90 derajat. Iya, malah ada yang sudah tahu ini ya. Mas Anto sudah tahu berapa sudutnya bendera merah putih? Sudutnya ada Ya. derajat, Pak. Ya. Oh, terima kasih. Bundanya siapa itu ya, suaranya ya? Nah, ketika upacara kita juga hormat kepada bendera. Hormat kepada bendera merupakan wujud cinta tanah air. Ayo, coba kalian praktekkan cara hormat yang benar. Coba masing-masing berdiri yang tegap. Oh, ini Mas Mbak Erna berdirinya belum tegap. Coba berdiri yang tegap. Nah, kemudian Mbak Alfi juga, Mbak Alfi. Nah, berdiri yang tegap, kita praktekkan hormat. Nah, coba tangannya seperti apa? Berdiri dengan tegak, menghadap ke arah bendera. Nah, seolah-olah di depanmu itu ada bendera merah putih. Oke, siap, Pak. Bisa ya? Nah, lihat Pak Guru ini, jelas ya? Lihat Pak Guru ya. Letakkan lengan kanan di posisi yang benar. Nah, seperti ini. Angkat tangan sampai ke alis. Ini alis. Nah, kalau kamu memakai topi, kadang kalau pas pramuka itu ya, siaga itu pakai topi ya. Nah, berarti di topi ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ketika kamu hormat seperti ini, tangan kamu membentuk apa ini namanya? Membentuk apa ini? Pak. Ya. Bentuk sudut. Ya. Membentuk sudut. Betul sekali. Nah, coba lihat sudut yang ada di bendera dengan sudut yang ada di tangan kamu sama tidak? Sama. Besarnya sama tidak? Beda. Tidak. Lebih besar yang mana? Bendera, Pak. Oh, lebih besar yang bendera. Sip ya. Terima kasih. Sudah cermat. Nah, ketika kita hormat, tangan kita akan membentuk sudut. Coba lakukan sekali lagi. Lakukan ya. Coba lagi. Jangan seperti ini ya. Kadang Pak Guru pas
melihat kamu upacara ini seperti ini, ada yang lupa seperti ini, ada yang seperti ini, yang tepat seperti ini. Kira-kira kita sedang membuat sudut. Nah, ini sudut. Nah, sudutnya lebih kecil daripada sudut bendera. Nah, sebelum 5, Pak. apa? 45. Apa itu 45? Sudutnya. Ini satu, Pak, sudutnya. Pak, maksudnya. Oh, besarnya. Oh iya, betul sekali, pinter itu. Mas, Mbak siapa itu? Mbak Alfi ya? Mbak Alfi ya sudutnya. Atau Mbak Erna? 40. Kok tahu ya 45 ya Pak Guru, padahal belum menjelaskan. Ini pintar sekali muridnya Pak Bayu ini. Luar biasa. Nanti kalau masuk, kalau kita sudah masuk, Pak janji akan beri hadiah ya. Nanti akan beri hadiah. Yuk kita simak video berikut ini. Kita simak bersama-sama. Iya, kalian tadi sudah menyimak video tentang apa itu sudut. Nah, ada yang bisa menjelaskan kepada teman-teman di sini, sudut itu terdiri dari apa ya, anak-anak? Garis. Ya, dari garis. Berapa garis? Minimal 2 garis, Pak. Iya, minimal 2 garis, betul. Kemudian setelah membentuk sudut, nah, setelah membentuk sudut ini, ada namanya apa saja itu ya? Yang bagian sikunya itu namanya adalah titik Sudut. sudut. Kemudian yang di bagian ujungnya itu namanya apa? Kaki sudut, Pak. Kaki sudut. Jadi ada titik sudut, ada kaki sudut. Nah, setelah kamu simak video tadi, ternyata ada
3 jenis sudut. Yang pertama itu adalah tadi yang disampaikan Mbak Irna ya sama Mas Darul, itu sudut yang ketika siku ini yang 45 derajat itu adalah namanya sudut lancip. Lancip itu besarnya kurang dari apa? 90 derajat. Kurang itu, dari 90 derajat. Itu derajat-derajat caranya mengukurnya menggunakan apa ya anak-anak? Pakai Pak Busur, Pak. Busur. Udah punya semua ya? Mas Santo udah punya? Udah beli? Di kantin. Kemudian ada lagi sudut yang tadi di bendera. Ayo, sudut di bendera itu tadi. 90 derajat, Pak. Siku-siku. Sudut siku. Siku-siku. Ketika menggambar, membuat apa ini namanya bingkai, itu harus siku-siku, harus betul-betul siku-siku ya, harus rapi. Kemudian ada yang sudutnya besar lebih dari siku-siku, itu namanya sudut lancip. Tumpul. Nah, bisa menjawab. Mas Bayu Iskandar, apa namanya? Tumpul, Pak. Sudut tumpul. Sudut tumpul. Besar sudutnya itu lebih dari 9 derajat. Kalian bisa menemukan benda-benda yang ada sudutnya di rumah kalian. Contohnya benda apa? TV. TV itu 90 derajat. Terus buku tema. Terus apa lagi? Meja, Pak, meja. Betul. Buku lancip apa ya? Yang sudut yang lancip itu kira-kira di benda apa ya? Nah, ujung pisau kadang itu ada yang berbentuk lancip. Nah, itu adalah jenis-jenis sudut, ada 3. Sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Nah, baik. Nah, setelah itu, baik. Nah, menentukan benda-benda yang memiliki sudut. Tadi sudah Pak Guru tanyakan, sudut tidak hanya terdapat pada bangun datar saja. Suatu benda dikatakan memiliki sudut bila terdapat pertemuan 2 garis. Tadi sudah dijelaskan di video. Kemudian contoh sudut ada pada meja, kursi, jendela, pintu, buku, termasuk apa itu tadi yang dibeli Mas Darul itu. Nah, itu ketika kamu melipat baju juga membentuk sudut itu ya. Nah, kita lihat. Nah, ketika kita tadi upacara, sebelum melakukan upacara ya tadi ya, kan tadi hormat ya. Ketika tadi hormat itu kamu membentuk sudut. Nah, ketika kamu hormat itu kamu juga sebelum upacara melakukan latihan yang namanya baris berbaris. Siapa yang suka dengan pelajaran baris berbaris? Nah, Pak Guru tahu ini. Pasti ini Mbak Arin, Mas Anto, semuanya suka sekali pelajaran baris berbaris. Nah, oleh karena itu biar semangat kita hari ini, yuk kita menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Pak Kasur. Nah, sudah pernah dengar ya Pak Kasur ya? Nah, ini lagunya. Coba kamu siapa yang bisa dulu sebelum videonya? Ini liriknya seperti ini. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Ayo angkat kakimu. Angkat berganti-ganti. Ayo, ayo berbaris bersama. Ayo, ayo, seperti pramuka. Kalian pramuka bukan? Pramuka ya. Kita simak videonya biar tidak ngantuk. Berbaris seperti aku ini. Siapa? Ayo, 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 berbaris bersama. Ayo, 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 seperti pramuka. Ulangi lagi, siapa dapat berbaris seperti aku ini? Ganti. Ayo, 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 berbaris. Ayo, ayo, ayo.
Ayo, 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 ayo bis bersama. Ayo, 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 ayo. Seperti kamu. Ayo, 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 ayo. Berbaring. Ayo, ayo, ayo. Iya, tepuk tangan, suaranya bagus ya tadi semuanya. Nah, ini adalah kegiatan kita ketika latihan pramuka. Kemarin sudah pesta siaga ya, selamat ya buat kalian yang maju ke tingkat Kota Semarang ya. Pesta siaga, Pak Guru ucapkan selamat. Nah, ini contohnya apa? Karena kalian sudah latihan baris berbaris dengan baik. Ya, siapa yang bisa seperti aku? Ayo angkat kakimu, angkat berganti-ganti. Nah, berbaris bersama seperti pramuka. Nah, ketika kamu menyanyikan lagu, nah, kamu bisa menepukkan paha. Nah, yang baris pertama kamu menepuk paha kanan, baris kedua kamu menepuk paha kiri, yang ke kanan paha kanan, ke kiri paha kiri. Ini kamu bisa melakukan latihan di rumah, karena ini adalah kelas 3 ini masih belajar memainkan alat musik ritmis. Nah, apa itu alat musik ritmis? Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak mempunyai nada. Contohnya apa saja? Contohnya itu tamborin. Nah, kamu kenalnya icik-icik. Kemudian ada lagi drum. Kemudian ada lagi rebana. Nah, kemudian ada lagi apa ya? Yang adalah alat musik ritmis. Nah, itu alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada, tetapi sebenarnya ada nadanya, tapi hanya satu nada. Hanya satu sebenarnya ada. Misalkan itu kalau pemain kendang dangdut itu antara tak sama dutnya, taknya misalkan di nada A, dutnya di nada G, itu kunci wajibnya seperti itu. Kalau cakmet, nah kalau kamu tahu cakmet itu yang taknya itu pasti kunci A, yang dutnya itu pasti kunci G, itu nadanya satu. Tetapi ada lagi alat musik yang lain, yaitu alat musik melodis. Nah, alat musik melodis itu yang kamu paling sukai adalah contohnya apa? Ada pianika, ada seruling, ada gitar, kemudian ada juga alat musik lainnya. Contohnya apa yang digesek-gesek itu namanya apa? Biola. Pintar sekali anak-anak. Ya, baik Pak Guru. Beri tugas ya kamu ya nanti untuk di rumah setelah video conference ini selesai, kamu menyanyikan lagu Siapa Dapat Berbaris ini, kemudian kamu iringi dengan alat musik ritmis saja ya. Kamu bisa menggunakan alat-alat musik yang ada di rumah ya. Contohnya apa? Alat musik ritmis yang ada di rumah, tamborin mungkin. Kalau tidak ada bisa menggunakan yang ada di rumah seperti mungkin ember, tapi jangan sampai ya. Izin dengan ibumu boleh tidak? Panci. Nanti jangan sampai ini ya, pancinya ya. Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Nanti jangan sampai rusak yang penting. Ya, itu. Baik, Pak Guru sudah menyampaikan pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita ulas kembali pelajarannya. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang lagu apa tadi? Garuda. Ya, Garuda diciptakan oleh Bapak siapa? Pak Sudarnoto, terdiri dari 4 baris tadi ya. Intinya bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu
harus rela berkorban seperti seorang patriot, berkorban untuk bangsa dan negara agar Indonesia itu semakin maju dan menjadi negara yang sentosa. Nah, kalian juga harus disiplin ketika latihan upacara, latihan baris berbaris, hormatnya yang bagus. Ketika hormat ini harus membentuk sudut lancip. Nah, karena sudut itu harus benar ini, sudut lancip jangan seperti ini ya, jangan seperti ini. Nah, karena sudut ini ada 3 macam, apa saja anak-anak? Yaitu sudut lancip, sudut Siku-siku, dan yang terakhir adalah sudut kumpul, Pak. Nah, ada sudut kumpul. Nah, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Pak Guru berpesan anak-anak tetap di rumah. Siapa? Ya, tetap piket di rumah masing-masing ya. Menyapu, membersihkan halaman, membersihkan tempat tidurmu. Ada yang belum piket? Sudah, Setelah Pak. ini ya, setelah ini piket ya. Baik, untuk evaluasinya sudah Pak Guru upload atau unggah di Google Class ya. Sudah punya akunnya masing-masing ya Google Class-nya ya. Silahkan nanti dicek setelah ini ya evaluasinya. Nanti yang dapat nilai tertinggi Pak Guru akan berikan ya nanti ketika sudah COVID-nya nanti kita Pak Guru sudah kangen sekali dengan anak-anak, selalu mendoakan semoga anak-anak dan beserta keluarganya di rumah ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin. Dari Pak Bayu, sampai berjumpa kembali esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali pembelajaran yang disajikan oleh Pak Bayu. Untuk ada pertanyaan mungkin teman-teman yang akan bertanya, silahkan. Bapak Ibu jangan lupa untuk absensi dulu ya. Ya di-share untuk link absennya oleh Mas Hormadi. Bisa di chat itu diklik terus nanti diisi untuk absensinya. Mana ada yang tanyakan? Atau sudah cukup? Ya. Bisa lewat chat atau langsung di mikrofonnya. Kalau tidak ada, jadi demikianlah kajian pembelajaran virtual kelas 3 tentang Praja Muda Karana yang disajikan oleh Mas Bayu Wijayama. Sangat bagus sekali. Sekali lagi beri aplaus untuk Mas Bayu. Ya. Untuk ini saya kembalikan lagi kepada host Mas Rohmadi. Monggo saya kembalikan untuk selanjutnya. Ya, baik, terima kasih kepada Pak dan Pak Bayu sebagai presenter ini. Menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian. Pembelajaran untuk kelas 3 Praja Muda Karana. Bapak Ibu sekalian, link presensi sudah saya taruh di chat. Mohon untuk segera presensi sebelum meeting atau sebelum Vicon ini diakhiri. Saya beri waktu 5 menit kepada Bapak Ibu sekalian untuk melakukan presensi. Ya, sudah 28 orang yang presensi. 30 orang. Yang masih
Dari luar kota sepertinya tidak perlu, Mas. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana caranya menampilkan dari PowerPoint ke Webex? Di bagian layar Webex itu ada pilihan share content. Kemudian pakai HP ya. Di HP juga ada. Ya, nanti rekamannya di-share. Ini sedang dalam proses merekam, nanti ketika sudah selesai, hasil rekamannya akan di-share. Materi juga ya, Mas ya? Ya, materi juga akan di-share oleh Pak Bayu. Google Class. Di Google Class katanya. Saya lihat presensinya sudah 41. Apakah sudah semua Bapak Ibu? Dan Pak Tri juga ikut presensi ya? Sudah. Oh, siap. Partisipannya 60-an, tapi yang presensi masih di angka 40-an. Monggo ditunggu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada yang tanya, Bu Aftriana. Misal Vicon dalam pembelajaran daring menyampaikan materi, setiap satu muatan materi, misal PKN untuk tema 1. Mungkin menyampaikan. Jadi kita tidak menyampaikan materi per satu pembelajaran seperti yang ada di buku tema. Monggo dijawab Pak Bayu. Ya, intinya kan kalau sesuai kurikulum memang harus pembelajaran per tema. Tetapi kalau mungkin untuk penguatan itu diperbolehkan saja untuk pengayaan anak-anak. Diperbolehkan kalau menurut saya. Tetapi kalau kurikulum sekarang kan intinya harus tematik seperti itu. Itu Mas Ro. Oke, terima kasih jawabannya Mas Bayu. Apakah ini WebEx Abstrial? Bukan, ini versi berbayar Mas Darul. Ini dari Direktorat SMK. Kalau WebEx tidak ada crack-nya karena layanannya cloud online. Ada 46 yang presensi. Pas tekan lagi link presensinya, mungkin empuk ya. Ya, monggo Mas Muklis, Klaten diaktifkan. Sebagai pionirnya Mas Muklis ini. Siap membantu. Iya. Nurah Yanti. Siap, Pak Anto. Terima kasih yang dari Kudus. Kudus, Purwodadi, Klaten, terus mana lagi Mas? Selamat bergabung juga.
Sukorejo, ya. Sukorejo, oh, ya. Kendal ya, Sukorejo ya. Nanti ada rekamannya ya, Mas Ro ya. Ya, Bisa ada. ada rekamannya bisa diulang. Sudah saya rekam. Jadi yang sekarang sinyalnya putus-putus, nanti bisa melihat rekamannya. Oh, Bluff. Wanita Sukorejo Gunung Pati. Sukorejo Gunung Pati. Saya mohon maaf, mohon maaf. Oh ya, ini ada yang bertanya dari Bu Yunita Tiara Rizky. Mana? Kenapa direkomendasikan Webex bukan Zoom? Apakah ada pertimbangan khusus? Tentu ada, Bu. Karena Zoom itu hanya 40 menit. Kalau versi free, versi gratisnya hanya 40 menit. Kita menggunakan Webex biar lebih fleksibel. Waktunya juga lebih panjang, bisa direkam juga. Pak Ali Mustafa, salam dari salah satu alumni PGSD UNES. Mbak, itu sudah dituliskan. Saya kirim lagi link untuk presensi. Presensi Bu Nita. Lihat. Yunita Tiara Rizky SPD sudah masuk. Sama-sama. Monggo yang mau presensi lagi. Gawe. Ivan, saya kemarin pakai Zoom free satu kelas untuk pembelajaran bisa dari 1 jam dan bisa direkam juga. Ah, bagus Pak. Yang saya tahu sih 40 menit, kalau bisa 1 jam lebih ya alhamdulillah Pak. Alfi itu Mas. Ya. Cepat buatnya. Presentasi menggunakan Sway. Lebih ribet mana jadi dibanding PPT? Kalau Sway harus online Bu, tapi lebih simple, tinggal copy paste. Kalau presentasi menggunakan PPT lebih bisa offline dan bisa dimodifikasi sendiri tergantung keinginan. Dan kalau Sway sudah ada, kalau mau di show sudah ada template-nya, tinggal copy paste gambar, video, dan juga teksnya saja. Kalau ingin yang lebih kompleks lagi menggunakan PowerPoint. Ya, kalau baru memang ada sedikit bingung, tapi kalau sudah terbiasa menggunakan Sway itu sangat cepat. Ya, memang kendalanya harus online. Ya, 56 yang presensi. Ini Mas Doni. Nah, ini jawabannya. Webex bisa untuk 1.000 partisipan. Total.
Siti Nurjana. Dan saya hanya tanggal 4, 5, 6 dan yang kelas 5 saja. Kalau Ibu Siti Nurjana juga kelas 5 ya nggak apa-apa, Bu. Tapi selama ikut Vicon ini, Pak Kris. Ya. Terima kasih Pak Kris supportnya. Sama-sama, silahkan dilanjut. Ya, monggo Bapak Ibu, ini selagi menunggu semuanya selesai presensi, ini adalah sesi bebas diskusi. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin berdiskusi tentang pembelajaran di SD, tidak terbatas pada kelas 3 saja, monggo. Atau penggunaan pembelajaran berbasis ICT bisa didiskusikan bersama-sama di sini. Makanya kalau kita pembelajaran daring menggunakan Webex, berarti kita harus ada konfirmasi ke ortu, Florentina Anita. Otomatis orang tua harus tahu, harus menginstal kan aplikasi Webex-nya di HP masing-masing. Kalau untuk kelas rendah, mungkin kalau kelas tinggi berbeda ya Mas Ro ya? Ya, kalau kelas tinggi hanya memberitahukan bahwa akan ada daring menggunakan aplikasi Webex. Jadi mohon supportnya dari orang tua. Tuh. Saya cari dulu absennya Bu Nurah Haryanti. Nurah Haryanti sepertinya belum masuk absennya, Bu. Masuk absennya, Bu. Oh. Dari Bu Florentina Anita, feedback dari tadi yang pertanyaan tadi. Maksudnya kita menyusun jadwal pembelajaran dulu, dan kalau seandainya saat itu ortunya mungkin tidak di rumah atau kerja, apakah kita harus menunggu atau bagaimana? Kesepakatan saja jadwalnya. Misal orang tua, HP-nya kan biasanya dipakai oleh orang tua, belum semuanya siswa memiliki HP lah. Mungkin kesepakatan menunggu orang tua pulang kerja bisa di malam hari atau pas hari libur atau bagaimana. Kesepakatan saja. Itu Mas Ro? Ya,
kasih Pak Bayu. Ya, jadi karena pembelajaran daring ini sifatnya masih kondisional, jadi kesepakatan antara orang tua dan guru yang mengajar dan juga peserta didik. Terima kasih. Salam kembali, Mas Yuda. Oke, teman-teman, saya izin live dulu ya. Silahkan kalau masih mau dipakai roomnya, nanti yang terakhir hostnya yang mengedit. Ya, siapa? Terima kasih Pak Kris atas Oke, sama. Oke, sama-sama. Baik. Bu Arum Asmawati sepertinya presensinya belum masuk, Bu. Waalaikumsalam Bu Marti. Yes. Dari Jayapura. Sinyal lancar, Bu. Makasih Mbak Min. Dik Min. Segera cepat kembali. Kodam 4 Diponegoro. Mas Ro ikut ini. Ikut membatik. Insya Allah ikut membatik. Mohon bimbingannya ya. Duta Rumah Belajar. Tes. Presensi sudah untuk angka 60. Apakah sudah presensi semua Bapak Ibu? Ibu Nora Haryanti. Sepertinya belum masuk presensinya. Bu Dianita sudah masuk.
Fridamia belum. Amin, Mbak Minarti. Nah, ternyata saat pembelajaran daring berlangsung, ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti. Apakah materi yang tadi disampaikan boleh lagi untuk anak-anak yang menurut saya sih boleh. Gimana dengan Bapak Ibu yang lain? Pak Tri, Pak Bayu, atau Boleh. Bapak Ibu yang mana? Nanti akan sendiri dan menggunakan materinya. Mas Bayu bisa diulas lagi di ikonnya Bapak Ibu sendiri dengan anak langsung. Boleh saja, silahkan dibagikan. Kita akan berbagi kepada semuanya. Nur Akhirian. Nanti Ya, Esti Muhajirin, Bu Gusti Hajar Dewantara Genuk, kita mencoba masuk lewat link, tidak bisa, terus maaf. Ya, mungkin bisa dicoba lagi. Kemudian untuk Bu Florentina, Mas mau tanya lagi, masih bingung yang tadi jika ternyata saat pembelajaran daring berlangsung, ternyata ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti, apakah materi yang kita sampaikan boleh dibagikan kepada anak-anak. Nah, ketika kita pembelajaran daring ini ada menu recordingnya, ada menu rekamannya. Jadi selama pembelajaran itu kan ini tadi kita bisa direkam. Ini masih direkam, Mas Ro, apa sudah selesai? masih direkam, Mas. Rekamannya itu bisa kita bagikan di Google Class atau kita unggah di media sosial, diperbolehkan saja. Ya, betul Mbak Minarti, ini direkam, bisa dibagikan. Nanti teknik membagikannya guru yang lebih paham, kira-kira mau diunggah ke media sosial atau bagaimana. Atau bisa di-share menggunakan Google Drive dan lain-lain. Karena untuk mengumpulkan, misalkan satu siswa kelas 3 terdiri dari 28 siswa, untuk mengumpulkan daring bersamaan itu sangat sulit sekali. Mungkin kehadiran 80% itu sudah sangat bagus. Jadi untuk mengatasi anak yang tidak ikut conference, salah satunya seperti itu. Itu Mas Ro? Ya. Mas Tri? Ya. Oke, sudah sekitar 64 yang presensi. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi? Frida sudah masuk. Ya. Nur. Mbak Minarti, biasanya saat pembelajaran daring kita bisa pakai sistem sinkronus sama asinkronus. Nah, ini mohon dijelaskan di bawahnya, Mbak Min. Sinkronus apa, asinkronus yang seperti apa?
Sinkronus. Tatap muka semua anak hadir. Pembelajaran daring. Ya, itu Mbak Min. Sama-sama, Bu Alfi. Mungkin sinkronus bahasa lainnya mungkin ya, yang harus tatap muka. Asinkronus yang bisa. Oh iya, silahkan Mas Herul. Terima kasih. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin sinkronus? Terima kasih Bu Minarti atas insight-nya. Jadi tahu ada istilah sinkronus. Ngajar di Den Haag ya Mbak.
Ya, Mas Muklis, terima kasih sudah berpartisipasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup untuk hari ini. Kembali besok masih ada Vicon untuk materi kelas 2 ya. Seperti biasa dimulai pukul 9 pagi sampai pukul 10 rencananya. Kalau diskusinya cukup menarik mungkin bisa lebih dari pukul 10. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti Vicon pada hari ini. Terima kasih partisipasinya, terima kasih kepada Pak Tri selaku moderator dan Pak Bayu selaku presenter pada hari ini. Saya Rohmadi Purwono selaku host. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan tata tertib atau membawakan kegiatan ini. Ada beberapa kesalahan dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan room Vicon pada kali ini akan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.